Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama kita di FPL begini. liganya Para beginners. Oke, kali ini kita bawain konten Euro lagi ya, karena kita udah mendekati banget nih dengan deadline Euro. Nah, di sini kita akan breakdown per grup ya. Karena di sini cuma ada berapa grup sih? Ada 6 ya. 6 grup A sampai F. Dan berhubung kayaknya tinggal sebentar lagi 9 atau pokoknya pas video ini dibuat ini sisa 9 hari lagi. Jadi kita gabungin aja kali ya, grup A sama F sekalian. Enggak lah. Enggak kepanjangan. Kita mau bahas grup A sama grup B dulu aja, dua grup ya. Grup A sama B, oke. Oke, kali ini grup A nih udah mulai nih. Tapi sebelum itu kita ada info menarik dulu nih ya. Oh iya benar-benar. Yang akan dibawain oleh teman kita. Oke, langsung aja kali ya. Oke. Halo guys, gue baru nemu game yang seru banget namanya MPL Fantasy. Apa sih MPL Fantasy? MPL Fantasy ini gamenya kurang lebih mirip-mirip sama kayak FPL, di mana lo harus menyusun strategi dan skill analisa lo dalam pemilihan pemain biar mendapatkan poin yang lebih tinggi. Di game MPL Fantasy ada 3 alasan kenapa lo harus wajib main game ini. Yang pertama adalah di game MPL Fantasy itu nggak cuma mencakup Liga Inggris, tetapi juga ada liga lain kayak Liga Jerman, Liga Italia, bahkan sampai Liga Champion. Nah, buat yang kedua, hadiah dari MPL Fantasy ini bisa langsung diterima setelah pertandingan selesai. Jadi lo nggak perlu nunggu lama, apalagi disuruh nunggu 1 musim. Nah, buat yang ketiga, nonton bola pasti bakal jadi lebih seru karena lo sembari mantengin MPL Fantasy lo, lihat tuh pemain berapa poin yang bakal lo dapetin ya kan. Kemudian hadiah dari MPL Fantasy ini namanya adalah berlian kemenangan, yang dimana satu berlian kemenangan itu senilai dengan Rp200. Nah, berlian kemenangan ini juga bisa lo tarik melalui GoPay maupun link aja. Jadi lo kumpulin dulu tuh sebanyak-banyaknya berlian kemenangan supaya bisa lo tarik dan juga bisa lo pakai buat jajan, beli kopi, dan beli pulsa, dan ya bebasnya aja mengenaknya gimana ya kan. Nah, buat di minggu ini kita ada match yang namanya itu Big Mega Trophy, yaitu pertandingan dari Inggris versus Kroasia yang ada di MPL Fantasy. Nah, kalau mau ikut Big Mega Trophy ini bisa langsung aja download aplikasinya di MPL sekarang, yaitu di id.mpl.live/fantasy. Langsung join bareng sama gue, kita menangin hadiahnya. Gimana ya? Menarik, selalu kita sampaikan di sana, nanti bisa kalian ikuti. Untuk link downloadnya kita taruh di deskripsi di bawah. Oke, sekarang langsung masuk ke materi. Pertama kita ngebahas salah satu grup A, salah satu grup yang menurut gue paling seru ya. Paling seru kalau gue ada Italia, Wales, Swiss sama India. Bukan sama Turki. Turki. Emang perawakannya agak sama Turki sama India ya. Di sini menurut gue pribadi grup A ini grup paling seru ya. Kalau menurut gue ya, dari segi kontestan klubnya, kontestan timnya itu menurut gue nggak bisa diprediksi loh. Memang orang pada bilang grup neraka di grup F ya, yang ada Hungary, yang ada Portugal, Prancis sama Jerman ya. Yang kita bingung tuh antara Hungary sama siapa gitu yang lolos ya. Kalau Hungary udah pasti lolos. Hungary udah pasti lolos. Nah, grup A ini menarik nih ya. Persaingannya tuh dibilang inilah nggak terlalu terbaca ya. Iya. Langsung aja ke kontesan pertama di grup A, yaitu Italia. Jadi kita di sini mau ngomongin pemain-pemain yang worth untuk dibeli, best asset lah ya ibaratnya. Best menurut asset, kita ya. Menurut kita di Fantasy Euro 2020. Oke, sekarang masuk ke Italia. Coba Col, bacain Col. Ini Italia sebenarnya keren ya. Maksud gua di sini bisa dibilang dia kandidat paling kuat lah di sini. Karena dia setelah gagal lolos ke Piala Dunia ya. Dia itu setelah itu dia jadi tim dengan unbeaten terlama ya. Iya. Dengan rekor unbeaten yang sampai sekarang gitu ya. Bahkan untuk kualifikasi kemarin dia rekor 100% kemenangan. 100% dari 10 match dia 10 kemenangan di kualifikasi Euro ini nih. Dengan catatan yang bagus juga nih. 30 berapa gol gitu dan hanya kebobolan 4 gol aja gitu. Jadi dari sini kita dapat insight ya kalau misalkan Italia ini kuat di defense. Kuat di defense. Memang golnya 37 tapi itu kolektif ya, kagak ada yang satu menonjol. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kita cantumin peringkat FIFA, peringkat 7, qualification recordnya, goals for-nya itu dia ngebobolin, sama goals against-nya dia kebobolan. Dan untuk set piece-nya kita cantumin juga ya. Set piece taker ya. Si kalau nggak salah Bernardeschi lah ya. Bernardeschi itu untuk apa, Cok? Untuk
corner sama free kick ya. Free kick. Kalau untuk penalti kalau nggak salah Insigne ya. Penalti ada Immobile. Oh, Immobile. Immobile. Immobile di sini penalti taker yang tercantum ya. Cuman kalian juga di sana nggak bisa terhindarkan dari si Jorginho. Iya, Jorginho itu penalti takernya Chelsea itu ya. Yang setara Bruno ya, tendangan si kupu-kupu. Itu bisa jadi option juga ya. Bisa jadi option juga sih itu. Oke, sekarang untuk best assetnya menurut kita ya. Kalau gua bilang sih untuk top 3-nya menurut gua ya pasti dari defense ya. Dari defense karena tadi yang kita lihat dari catatan di kualifikasi dia cuman Italia ini cuman kebobolan 4 gol aja gitu. 10 kali menang kan. Aduh. Oke, di sini kita pilih defense Italia. Ada Donnarumma untuk kiper. Pasti ya kiper. Harganya murah ya. Maksudnya nggak murah sih, standar lah. Standar lah. Dan untuk pilihan attackernya karena masih agak dilema ya, karena Immobile meskipun lagi gacor di Lazio, tapi dia questionable nih untuk di Italia. Iya benar. Tapi di sana juga ada Belotti yang sama aja gitu. Tapi kalau untuk pilihan aman gitu dan sekiranya bakal slotnya aman ditempatin tuh kayak Insigne ya. Iya betul. Jadi Insigne bisa gue masukin. Bonucci juga ya. Bonucci sama kalau nggak salah ada lagi backnya siapa namanya? Spinazzola itu yang banyak diomongin juga. Spinazzola juga banyak pincer orang. Dan Chiesa nih yang bikin dilema. Ya, Juventus. Paling dia nggak main full aja sih, karena beberapa kemarin tuh dia diganti-gantiin aja. Oke, itu dari Italia. Dari Italia tadi ada Donnarumma, terus Chiesa juga oke, sama tadi Bonucci juga. Totti. Enggak. Di Natale. Camoranesi. Oke, sekarang lanjut ke Turki. Oke, ini di sini kita bahas tim Korea juga. Turki untuk FIFA rankingnya sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Iya, 29. Ranking 29 dia. Untuk qualification recordnya dia ya menang 7 kali, seri 2 kali, kalah sekali ya. Goals for-nya 18 dan goals against-nya 3. Berarti ini lebih bagus dari Italia dari segi jadi defense-nya juga dari segi kebobolan ya. Karena dari ngejebolinya cuma 18. Iya, makanya dari situ target kita di sini ya ke ini juga ya, ke defense juga. Nah, di sini yang fenomenal ya, maksudnya yang banyak orang omongin juga itu duet dari Soyuncu dan Demiral sama Soyuncu nih, mantap cuman nih kayaknya nih. Soyuncu itu kan pas akhir-akhir musim Premier League itu agak ada cedera ya. Iya sih. Dan suka diganti. Dan di sini seharusnya udah fit dan udah fully power lagi untuk ke Euro. Dan untuk dari set piece itu si Calhanoglu kayaknya tuh. Calhanoglu jelas ya dia untuk ngambil yang kayak free kick dan corner. Tapi kalau untuk penalti, striker house goal seperti Burak Yilmaz ya. Yang abis juara di Liga Prancis bersama Lille, kayaknya layak untuk di-pick juga sih ini Burak Yilmaz. Bukan layak lagi, memang saat ini IO-nya tinggi banget, ownership-nya. Itu buat save budget sih di antara striker yang mahal kan. Memang Burak Yilmaz agak lumayan sih harganya kan. Sebenarnya kagak mahal, kagak murah ya, cuman Euro tuh harganya kayak mahal-mahal ya. Tinggi. Ya, jadi kita milih tuh kayak antara susah gitu milih yang kayak pemain-pemain sayap apalagi semua kita gitu. Ini minimalisir banget untuk pemain yang cadangan mati gitu, karena di sini cadangan bisa berguna banget juga, ya. gitu. Makanya di sini kan jangan jangan kayak FPL ya. Jangan kayak FPL yang ada cadangan mati. Yang lo pasang kiper ketiga. Bisa mungkin sih kita cadangannya juga harus main ya gitu ya, walaupun cuman 2 pointers. Nah, di sini Burak Yilmaz kan kemarin kan ngangkat Lille ya, Lille di liga yang sebenarnya liganya cuma satu tim doang, PSG di liga kayak gitu ya dia bisa juara. Itu betul. Catatan bagus meskipun dari segi gol itu dia peringkat 4 ya untuk top skor. Iya, top skor ya siapa lagi Mbappe dengan 27, pokoknya jauh beda. Burak Yilmaz kemarin gue cek tuh Prancis. 16 ya. Berapa gol Burak Yilmaz? 16 gol lumayan juga sih ya. Oke, tadi sih yang best asset menurut kami ya tadi best asset Soyuncu, Burak Yilmaz sama Calhanoglu itu untuk top 3 lah ya. Top 3 ya. Oke, lanjut ke tim ketiga, ini ada Swiss. Siapa Swiss dulu ya? Swiss. Oke, Swiss ini bisa dibilang unggulan kedua ya untuk di grup ini. Karena dari peringkat FIFA juga ya, peringkat FIFA setelah Italia, yaitu peringkat 13 dunia si Swiss ini ya. Tapi qualification recordnya nggak terlalu bagus itu dengan 5-2-1. Nah, ini kalau kalian yang bingung kenapa ini 5-2-1 kan berarti kan ada yang 8 match, kan ada yang 10 match. Tadi kan Italia 10-nya menang. Nah, kalau si Swiss ini dia di kualifikasi cuma main 8 ya, karena
satu grupnya itu cuman 5 tim aja gitu. Karena memang kan pada kualifikasi jumlah kontestan tiap grupnya nggak sama. Nggak sama, ada yang 5, ada yang 6. Ada gitu. 5, ada yang 6. Jadi di sini rekornya dia 8, tapi di sini 5 menang, 2 seri sama 1 kalah, makanya dia bisa lolos ke Euro 2020 ini. Dan meskipun gitu dia peringkat 1 di liganya, di kualifikasi sebelumnya. Iya, betul. Untuk goals for-nya itu dia 19 dan goals against-nya 6 ya, ideal ya. 6 nih ya. Dari 8 match dia kebobolannya 6 gol. Dan di sini yang paling tempted banget untuk kita ambil itu ada di mantan back Milan nih. Sekarang kemana sih? Nggak tahu. Ricardo Rodriguez masih di Milan atau gimana? Di Torino. Torino. Ini Torino. ada fans Milan nih ngomong. Tim sekelas Torino. Torino. Nah, Rodriguez ini nih hampir ngeborong semua set piece ya. Dari penalti ya. Based on sumber yang kita dapetin, ini kan ada yang itu ya dari YouTuber siapa tuh yang dari luar. FPL Mat kan. Oh iya. Ntar disensor ya, nggak boleh tahu. Oh iya. Nggak apa-apa juga sih, lagi juga kan dia jauh. Untuk penalti Rodriguez bisa di ini ya, maksudnya di perhitungan. Karena di sini dia tercantum sebagai penalti taker. Free kick ada Rodriguez dan Shaqiri. Corner ada Rodriguez dan Shaqiri juga. Tapi sebagai Rodriguez ini itu back ya. Back kiri. Back Setahu gua kiri. back kiri ya. Dan harga di fantasi juga nggak terlalu tinggi, 5,5. Ya standar jadi itu ya standar sih. Jadi itu bisa buat pilihan kalian juga nih. Dan tapi perlu diketahui di sini juga ada Granit Xhaka ya sebenarnya. Kan karena Arsenal nih. Karena kan di Kapten Arsenal dulu. Kapten juga di Swiss. Kapten di Swiss juga. Karena kalau lihat track record Granit Xhaka di negara itu lebih bagus sebenarnya ketimbang di Arsenal yang jelas. Jelas lah. Iya jelas. Dan untuk untuk fantasi Euro ini ada poin tambahan untuk ini ya, untuk gol dari jarak jauh. Gol dari jarak jauh, apalagi Granit Xhaka kan. Granit Xhaka. Shootingnya 99 kalau nggak salah di FIFA kan. Jadi mungkin bisa dijadikan ini ya, apa namanya, opsional untuk free kick ataupun corner. Oke, selanjutnya tadi dari Swiss ya. Tapi sebutin dulu tadi best asset kita ya. Tadi ada Ricardo Rodriguez, Shaqiri sama ya. Sama LVD ini sebenarnya juga back murah ya. Back dan murah ini dan itu starter sih kayaknya LVD ini. Starter. Nah, ini LVD juga layak di kalian ini nih. Harganya karena cuma 4,5. 4,5 dan mungkin tambahan tadi yang dibilang Saka atau satu lagi lihat aja tuh dari squadnya di sini sebenarnya ada banyak sih ya. Cuman yang tadi ya, itu top 3 ya tadi. Oke, lanjut ke kontestan terakhir ya. Si siapa? Wales. Wales nih ya. Oke, Wales di sini yang gue bilang makanya merata ya untuk lawan-lawannya. Wales bisa dibilang kalau gue lihat di media-media ya, apalagi Twitter, dia yang paling difavoritin paling bawah. Jadi yang paling gak difavoritin. Padahal di situ ada nama-nama yang ini ya, yang agak inilah, yang kalian kenal banget lah kayak Bell, Daniel James kan, Aaron Ramsey. Nah, di sini FIFA World Rank-nya dia 17. Dan qualification record-nya ya memang so-so banget sih. 4 kali menang dan 2 kali seri, 2 kali kalah. Untuk goals for-nya hanya 10. Nah, 10 gol doang. 10 gol doang dari 10 match. 8 match. Dari 8 match. Dan goal against-nya 6. Nah, di sini kalian bisa lihat squadnya itu memang kebanyakan pemain-pemain yang ya sering malang melintang di Liga Inggris ya. Atau ada Tyler Roberts, pemain Leeds yang mungkin bisa dijadikan striker sama dia kalau gue lihat. Iya benar, kayaknya dijadiin striker nih. Iya, Tyler Roberts. Dan kalau untuk set piece sendiri ada Bell untuk di bagian penalti. Free kick Bell dan Harry Wilson nih, Harry Wilson Bournemouth ya. Itu waktu di musim lalu kalau salah ya. Dia free kick, sering gol free kick tuh di Liga Inggris tuh. Emang iya si Wilson? Harry Wilson ya. Dan dia pemain Liverpool ya, cuman kayak dipinjemin. Terus corner antara Bell sama Wilson juga. Dan di sini best assetnya tuh top 3-nya tadi yang pertama pasti Bell ya. Pasti Bell, James sama Wilson. Dan perlu kalian ingat-ingat lagi ya, Wales itu musim Euro 2016 dia semifinalis loh. Nah, itu dia semifinalis. Mungkin lo baru keinget lagi. Portugal sang juaranya kan. Kalau langsung mau juaranya itu kayak bener-bener. Kayak ini grup A ini walaupun Wales katanya tidak diunggulkan, cuman ini juga sih kan skuadnya juga agak lumayan gitu. Dan ini benar-benar bisa sangat sulit untuk diprediksi ya. Tapi banyak aset yang perlu kalian ambil lah dari grup ini. Iya. Jadi kalau untuk best aset tadi Bell, Daniel James sama Harry Wilson. Daniel James sama Harry Wilson, oke. Sama Aaron Ramsey ya, jangan lupa. Aduh, Aaron Ramsey.
Ini Allen juga masih dipanggil loh, bingung gua. Oke, itu aja sih ya tadi dari grup A ya. Oke, itu keseluruhan dari grup A ya. Nah, kita langsung aja, semoga nggak lama-lama banget ya. Iya betul. Ke grup B nih langsung deh. Grup B, oke. Di grup B juga nggak kalah menariknya dari grup A karena di sini ada Belgia, Finlandia, Denmark, sama satu lagi ada Rusia. Ada Uni Soviet nih. Ini juga ya, tim-tim kuda hitam juga sepertinya. Ini kecuali memang Belgia sih ya. Mungkin Belgia di sini agak makan ya, cuman belum tentu juga. Belum Ini kita bahas yang salah satu kandidat yang lolos ya. Denmark, kita bahas Denmark. Mulai dari Denmark dulu ya. Denmark kalau dari FIFA World Ranking-nya peringkat 10. Peringkat 10 besar tuh ya. 10 besar dunia. 10 besar dunia. Dan untuk kualifikasi rekornya ada 4 kali menang, 4 kali seri. Nah, itu nggak pernah kalah tuh ya. Nah, itu perlu di garis bawah, itu nggak pernah kalah. Denmark nggak pernah kalah di kualifikasi Euro ini nih ya. Untuk mencetak golnya dia 23 kali, sedangkan kebobolan 6 kali. Nah, di sini Denmark bisa menjadi surprise elemen ya untuk tim-tim kalian di situ. Karena ada yang dari defense-nya, kita bahas dari defense-nya ini cukup oke. Ada nama-nama mentereng ya. Dua backnya tuh ada si Kejair sama Christensen ya. Christensen juara Liga Champion. Kejair ngangkat Milan balik ke Liga Champion. Nah, di sini mungkin kalian kalau mau ngambil defense bisa antar kedua itu sama si kipernya ya, si Schmeichel kalian tahulah yang biasa main FPL. Iya betul. Dan untuk differential picknya yang dengan harga murah bisa bilang siapa? Joachim Miley. Joachim Miley. Nah, itu pemain YouTuber. Atlanta ya. Bukan YouTuber, bukan. Itu bek kanan Atlanta yang membawa Atlanta masuk ke Champions lagi nih ya, 2 musim beruntun. Nah, di situ di Fantasy Euro harganya cuman 4,5 nih. 4,5 M. Sedangkan dia kayaknya tuh garansi starter ya. Garansi. Kalau nggak garansi itu apa? Nah. Oke. Itu di era phone. Enggak lah. Oke, dia kayaknya starter sih itu. Iya, pokoknya di sini banyak media menyebutkan dia tuh bakal jaminan bermainan lebih, maksudnya main terus ya, starter. Makanya di situ dia right back kanan ya. Jadi ya full back gitu loh, maksudnya. Full back gitu loh. Kita bisa mengharapkan poin bonus dari assist dan juga mungkin gol. Nah, untuk bagian tengah itu sebenarnya juga oke ya. Ada pemain kayak Thomas Delaney yang Dortmund sama Pierre-Emile Højbjerg sama Eriksen tentu. Iya, meskipun kedua yang gue sebutin tadi itu nggak terlalu attacking minded banget ya. Tentu Eriksen yang jadi pilihan utama di sini ya. Karena Eriksen ya. Dari segi set piece hampir di monopoli semua dia yang ambil dari penalti, free kick sama corner kick ya. Bisa dibilang monopoli dia di sini ya untuk free kick. Jadi maka di sini pilihan wajib pertama tuh Eriksen. Memang agak mahal banget ya. Harganya mahal sih. Tapi di sini kita jadiin best asset untuk tim dari grup B ini, tim Denmark ya. Tadi pertama Eriksen, terus tunggu striker ini ada satu lagi. Striker ada satu lagi nih. Ini ada yang namanya Jonas Angin. Jonas Wins. Nah, itu dari liga lokal tuh ya, Liga Denmark ya. Copenhagen, karena di Copenhagen dia sebagai top skor klub dan juga top skor ketiga di liganya sendiri. Kalau nggak salah dengan 18 apa. Yang dia cuma ketinggal dari top skor pertamanya itu 22 gol, gue lupa namanya. Dan di sini pilihannya antara dia juga sama si Dolberg. Gue kalau inget Dolberg dulu dia generasi masih si Ajax sih, yang zaman ada De Jong sama Sanchez tuh yang Spurs. Cuman dia Tadic belum datang. Dia justru kalah karena Tadic datang. Oh iya benar. Dan semakin semakin turun. Terakhir gue lihat dia kayak main di Nice gitu, Liga Prancis. Nah, jadi kalau untuk top choice-nya kita pilih siapa tadi? Eriksen pasti ya tadi. Miley kipernya juga boleh lah ya, Schmeichel. Ya boleh lah, back legend Kejair. Aduh, back legend. Oke, itu dari Denmark ya, cukup dari Denmark ya. Cukup. Nah, sekarang ke tim selanjutnya siapa, Dek? Oke, sekarang kontestan kedua di grup B. Ini bisa dibilang yang mungkin agak tidak diunggulkan ya. Yang Finlandia. Kita lihat sebelah mata lah. Finlandia ya, Dek ya. Untuk Finlandia, memang untuk FIFA World Ranking-nya itu 54 ya. 54. Kita nggak tahu nih nanti sampai grup F kita ulas ada yang lebih bawah dari dia atau enggak ya. Untuk qualification recordnya memang dia sejauh yang tadi kita sebutin tim ini yang agak paling bagus. Nggak terlalu bagus ya. Karena menang 6 kali dan lose 4 kali. Nggak pernah seri. Dan untuk goals for-nya 16 dan goals against-nya 10 ya. Itu lumayan tinggi juga sih dari 8 match ya. 8 10 gol. Makanya di sini defense-nya
sangat tidak di ini sih ya. Jadi bisa dibilang kita hindarkan untuk ngambil defense dari tim Finland. Iya betul. Tapi meskipun mau itu bentuk kepentingan ini ya paling save budget paling sih buat contoh kayak kipernya kan harganya 4 tuh. Nah itu bisa juga kalian pilih karena buat tadi save budget. Tapi di sini main gitu bukan cadangan mati. Jadi kalau kiper yang utama lo poinnya jelek nih, mereka jadi bisa dinaikin coba ganti aja ya. Pakai live substitute. Siapa tahu lebih jelek kan. Iya bener nyesel. Jadi siapa kipernya deh namanya deh? Ini hierarki ya. Oh, bukan. Radeki. Gue juga nggak kenal ini. Nah itu tadi. Ini harga 4 ini udah paling mentok ya? Udah paling mentok. Nah jadi mungkin kalian bisa ngambil Radeki ini ya untuk di bagian kiper. Tapi tentu yang paling mentereng di sini si ini ya siapa? Puki. Teemu Puki. Karena Puki, ya. Dari 16 gol yang tadi gue sebutin itu 10 diantaranya dari dia. Nah dia. Dan apalagi juga dia tuh baru bawa Norwich. Iya benar. Lolos lagi ke Premier League ya. Dia baru bawa Norwich ke Premier League dengan total top skor Norwich juga dia. 26 gol. 26 gol. Nah, di sini aset kedua tuh yang kita saranin tuh Teemu Puki ya. Iya, tapi kan gitu Finlandia. Di Norwich dia ada Buendia, ada si Canwell. Di sini ini siapa tuh? Di sini ada si Valarki. Siapa tuh namanya? Nah, ya satu lagi tuh Valarki sih paling. Valarki. Nah, itu dia gelandang muda ya. Cuman di sini menurut sumber dia tuh free kick taker. Free kick taker sama corner taker gitu. Iya. Namanya itu tadi siapa? Itulah yang Valakari. Valakari. Gue kira makanya yang main ini Insidious. Nah itu Valakari tuh mainnya tuh di Liga Siprus deh. bener Liga Siprus. Oke, berarti kalian bisa ngambil simpulan ya. Jadi untuk ngambil grup B ini yang lawan dia aja kalian bisa. Cuman tadi kalau emang mau di top 3 best asset tadi tadi Teemu Puki, mungkin Valakari juga tadi gelandang harganya itu 5,5 kalau salah. Sama ya kipernya tadi buat save budget aja gitu. Sama skuadnya kalau nanti gue cantumin siapa tahu ada yang kenal juga ya. Kalau gue lihat sih main di liga lokalnya sih ya. Kebanyakan dari tim-tim nggak mentereng gitu. Kayak ada dari KPR lah, terus Brescia. Ada yang dari Brentford juga sih tuh. Iya, ada yang dari Brentford yang baru. Tapi Glenn Kamara ini bagus sih. Oh, Glenn Kamara dari Rangers tuh ya, baru juara juga kan di Rangers. Iya, udah itu dari Finland ya. Finlandia, singkat aja lah ya. Lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada tim Rusia ya, timnya Vladimir Putin. Di sini untuk world rankingnya dia juga ternyata gue kira lebih bagus ya, di peringkat 38 untuk qualification record, 8 kali menang dan 2 kali kalah, nggak pernah seri. Dan di sini yang kerennya tuh golnya banyak juga ya. Golnya banyak nih ya. 33 goals dan kebobolannya juga lumayan sih menurut gue 8 ya. Dari kan ini kan 10 pertandingan, cuma 8 gol doang nih, agak lumayan sih. Lumayan bukan doang itu ya cukup lah, cukup banyak. Oke, di sini pilihan kita agak balance ya sebenarnya. Kalau misalkan kita bicara Rusia, kalau dari defense mungkin yang paling banyak menyita perhatian itu ada di Mario Fernandes. Di sini dia itu sebagai RWB ya, right wing back dan atau bahkan bisa dibilang RM. Nah ini nih kayak bobonya nih kayak ini Dallas. Iya Dallas. Jadi, atau siapa? Lundstram. Mas ya Lundstram banyak kesebut anjir. Ya pokoknya di sini dia memang di fantasi itu back ya. Posisinya posisi yang cuman agak menyerang ya. Sayap kanan lah ibaratnya lah ya. Tapi melihat harganya 5,5 kayaknya kita mikir-mikir lagi ya untuk sebuah back Rusia gitu. Rusia 5,5. Iya, karena kalau catatannya colek gue baca di sini Rusia sebenarnya impresif gitu dari segi defense, tapi kalau ketemu dia sama tim yang seenggaknya better qualify gitu, apa sih namanya, dia bisa kebobolan sekali banyak gitu. Lagi ada Belgia kan sama Denmark. Ada Belgia di grup ini ya. Mungkin itu nggak jadi pilihan yang bijak ya kalau ngambil defense-nya. Ya paling tadi kalau mau ngambil ya tadi yang sayap kanan itu yang cuman tadi harganya sih. Ya harganya kan bisa beli yang lain. Kalau untuk aset utamanya di sini. Aset utamanya kalau menurut gue sih gelandangnya tuh si Alexander Golovin ya. Oh iya benar-benar. Alexander Golovin itu jadi pemain Monaco. Monaco tuh di peringkat 3 Liga Prancis ya. Oh iya, padahal Monaco recent year sebelum musim ini tuh kayak anjir, kayak parah banget, nggak tau nggak sih yang zaman Henry udah sampai degradasi. Sekelas Monaco loh sebelumnya yang berlimpah bintang kan kayak Mbappe, Bernardo Silva, Mendy gitu.
habis itu kayak turun banget. Nah, sekarang Alexander Golovin. Iya, musim ini dia peringkat 3 di Monaco nih. Dan kita, Golovin ini tuh dia set piece taker Rusia kayaknya dia. Set piece taker Rusia. Set piece taker dia di free kick kayaknya dia nendang sama corner. Oke, kalau penalti siapa, Jok? Nah, penaltinya itu yang dari striker dari Zenit siapa namanya tuh? Artem Dzyuba. Oh iya, Dzyuba. Artem Dzyuba. Oke, dia agak susah sih tuh. Memang kalau dari perawakan kayak Giroud sih. Oh iya, kayak gitu. Tinggi kayak tinggi terus gede ya, tipe-tipe yang bola udara banget lah. Dan di sini memang kalau untuk catatan Artem Dzyuba itu memang oke ya. Dia untuk di Zenit 27 games membela Zenit dia nyetak 20 gol ya. Waduh, itu lumayan sih dari dan untuk kualifikasi kemarin yang tadi yang 10 pertandingan tersebut dia udah nyetak 9 gol serta assist 5. Nah, ini untuk harga untuk aset terbaik kayaknya si Dzyuba itu strikernya tuh. Iya, untuk harga 8,5 itu seenggaknya better option lah ya untuk striker. Karena memang di sini inget kalian Rusia ketemunya ya selain Belgia nanti ada Finland iya, itu kayak bisa jadi lumbung. Dan Golovin yang the next Arshavin ya. Kalau nonton World Cup kemarin tuh itu paling menyita perhatian sih sama seri save ya, inget masih ada seri save juga. Nah, itu Arshavin masih main? Arshavin enggak, Pavlyuchenko. Pavlyuchenko. Ya, itu paling tadi ya dari Rusia tadi ya. Yang terakhir yang paling cukup menggemparkan, enggak juga sih. Enggak juga. Dan tapi peringkat 1 dunia nih ya. Iya. Dan ini juga bisa dibilang kontender juara juga ya. Betul, untuk Pak. sekarang. Ya tadi karena ya peringkat 1 dunia masa. Ya betul. Memang untuk FIFA World Ranking-nya sementara peringkat pertama dengan qualification recordnya hampir sama ke Italia, bukan hampir, emang sama ke Italia. 10 menang. 10 main 10 menang. Dan untuk golnya, untuk gol ininya lebih gila dari Italia ya, 40. Dan goal against-nya cuma 3. Waduh. Ini mungkin ada yang belum ada yang lebih perfect dari dia, nanti kita nggak tahu nih bahas selanjutnya. Nah, di sini ini golden generation dari Belgia ya, bisa dibilang mungkin ini kompetisi apa sih resmi terakhir golden generation gitu, karena mengingat udah pada tua-tua juga tuh. Iya. Kayak ini Mertens, World Cup nanti ada nggak tahu juga sih nih pemain-pemainnya. Paling Lukaku masih ada gitu kan. De Bruyne juga masih ada. De Bruyne masih ada sih. Mertens kan udah lumayan nih, terus Hazard juga udah mulai penurunan gitu-gitu. Sisanya memang pemain-pemain muda nanti yang sebenarnya masih decent juga. Tapi kalau dari segi ini apa namanya? Aset gitu loh. Segi aset di Fantasy Euro ini ya. Itu ada kalau dari defense ya, mulai dari defense mungkin banyak yang bilang Denayer ya. Denayer dari Lyon ya. Untuk pilihan pricey-nya lah, yang untuk pilihan pilihan murah 4,5 doang ya. Iya, 4,5 harganya. Tapi kalau dari Denayer ya kayaknya kita ngarepin clean sheet aja sih. Karena untuk attacking threat-nya itu agak limited ya. Kalau misalkan mau lebih untuk mengandalkan poin bonus dari itu bisa antara Munir sama si ini Kastanye. Nah, cuman kita bingung deh. Pemain itu siapa yang start banyak nanti. Ininya di squad Belgia nih ya. Banyak saingannya gitu. Kedalaman squadnya itu mantep nih. Mantep. Dan ditambah untuk Vertonghen sama si ini juga sebenarnya main. Cuman kalau 3 back ya balik lagi itu mungkin attacking threat-nya agak limited. Nah, untuk tengahnya gitu kan, kita terakhir update si De Bruyne cedera ya. Cuman nggak tahu nih cederanya lama atau karena seharusnya sih dari tipe cedera seharusnya nggak lama ya, karena cedera bogem gitu dari si Rudiger ya. Iya. Pas final champion kemarin tuh balik-balik matanya hitam gitu kan. Nah, di sini paling kalau misalkan masih meragukan De Bruyne, karena De Bruyne di sini hampir juga ngambil semua set piece ya. Ngambil semua set piece ya, mulai dari free kick, corner ya. Free kick dan apalagi corner. Gitu kan akurasi umpannya gila emang De Bruyne ya. Kecuali penalti ya. Kecuali penalti itu Lukaku. Kalau De Bruyne juga ngambil itu bisa di crossing penaltinya. Aduh, di crossing gimana nih penalti? Penalti nah, cuman kalau De Bruyne emang bener cederanya, cedera panjang, kemungkinan nih free kick siapa dia yang ngambil? Kemungkinan sih kalau gue lihat sih kalau misalkan Tielemans sama paling si Trossard sih palingnya. Tapi kalau itu juga main ya. Karena kita lihat Hazard nih. Kalau misalkan Hazard ya fit atau enggak gitu kan, masih ada si Carrasco gitu-gitu. Oh iya, Carrasco. Terus juga ada Chadli juga, paling juga pelapis-pelapis aja ya. Prayet mungkin juga bisa main. Iya sih itu. Tapi kalau misalkan dari bola mati kita lihat Tielemans seharusnya sih dapat spot 1 aman, jadi bisa ngambil corner. Kalau De Bruyne main ya kayaknya diambil De Bruyne semua sih gitu.
Dan untuk striker jelas ya, the one and only Lukaku sama Benteke. Ya Benteke ya mungkin pas pertandingan ketiga sih biasanya. Kan kalau misalkan pertandingan kedua pertama tuh ya? Udah menang kayak udah loss aja gitu. Tergantung nanti kualifikasi ketemu siapa nih. Oh iya. Kayak waktu Euro kemarin tuh yang Inggris sama Belgia satu grup. Kan jadi kayak pas pertandingan terakhir kayak ngindarin peringkat 1 karena sepak bola gajah ya. Iya, kagak gajah juga anjir. Makanya kalau nggak salah ketemu Brazil apa tuh. Yang kalau misalkan di peringkat 1 gitu, makanya jadi kayak mainnya nggak serius-serius banget. Nah mungkin dari situ Benteke turun ya. Oh iya, cuman yang utama pasti siapa lagi Lukaku kan. Top skor Inter Milan kan, yang bawa Inter Milan juara Serie A. Iya. Dan itu sih ya top fantasy picks kita tuh. Tadi ya ada Lukaku, KDB tadi ya kalau nggak cedera. Menurut gua Kastanye atau Munir tapi ya. Iya benar. Cuman kipernya juga bisa sih Courtois tuh. Iya Courtois, iya bisa juga sih Courtois. Iya. Pilihan aman sih. Cuma yang tadi paling strikernya si Lukaku sih yang jaminan main gitu kan. Untuk liga kayak gini ya paling obstacle-nya di Denmark sih ya. Iya. Lumbung gol tuh banyak di Finland ya menurut gua sih kayaknya. Oke, itu aja ya grup B ya. Untuk video kali ini juga ya. Jadi kita nanti kemungkinan ada 2 video lagi ya, grup C sampai F pokoknya nanti kita video kedua grup C, video ketiga grup D, E, F. Enggak lah. Oh enggak imbang. 1, 3 gitu kan. Pokoknya nanti 2 gitu ya. Kalau ya pokoknya nanti tungguin aja video kita selanjutnya ya. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, like sama share ke teman kalian pecinta bola, siapa tahu belum tahu channel ini. Ya. Pokoknya kita akan terus berkembang ya. Lihat aja subscriber kita udah 2, sombong lo deh. 2,1 M. Oh, bukan 2,1K, masih kecil. Oke ya, kita hampir udah berapa lama nih? Udah ya hampir setengah jam lah ya. Oke, sudah kalau gitu. Kita akhiri aja ya. Thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. Ayo.